Ya halo Mina, selamat datang di channel Linda 5, channel yang membahas anime dan manga kalau ada mau dibahas saja. Di video kali ini aku akan membahas alur cerita dari anime Carlot. Anime ini akan bercerita tentang Otosaka Yu yang memiliki kemampuan istimewa. Dia bisa merasuki tubuh orang lain selama 5 detik. Dia menggunakan kekuatannya itu untuk merasuki tubuh perempuan, grepe-grepe, menyontek, dan masih banyak lagi. Tanpa dia sadari, masih ada orang lain yang memiliki kekuatan super juga. Tiba-tiba muncul Naoto Mori yang menyeret Otosaka agar masuk ke SMA Hoshinomi. Di sana, mereka akan menjadi anggota OSIS dan menyelesaikan masalah para remaja-remaja yang memiliki kekuatan super. Apakah semuanya akan berjalan lancar dan dari manakah asal-usul kekuatan mereka ini? Tanpa banyak spoiler lagi, langsung saja matikan data, hidupkan hotspot keluarga dan sambungkan ke wifi Anda. Inilah alur cerita dari anime Carlot. Otosaka Yu, tokoh utama di anime ini kita panggil aja Otosaka. Dia memiliki kekuatan untuk merasuki tubuh orang lain selama 5 detik. Dia menggunakan kekuatannya itu untuk hal-hal yang tidak benar seperti ngintip pakaian cewek, menyontek, dan mukulin orang. Tanpa dia sadari, ada orang yang merekamnya. Otosaka lalu menggunakan kekuatannya itu untuk deketin cewek yang bernama Yumi Shirayanagi. Mereka lalu makan pancake bersama. Keesokan harinya, dia dipanggil ke ruang OSIS karena dicurigai saat ulangan dia menyontek. Dia disuruh mengerjakan ulangan lagi. Otosaka lalu merasuki tubuh ketua OSIS untuk melihat lembaran yang dibawanya. Ternyata isinya bukan jawaban, melainkan foto mesum. Dia lalu merebut-rebut foto itu. Tiba-tiba datang cewek yang merekamnya. Dia juga lah yang merekam Otosaka akhir-akhir ini. Cewek itu bernama Naoto Mori. Dia tahu kalau Otosaka memiliki kekuatan super. Otosaka lalu melarikan diri, tapi dia dikejar oleh siswa berkacamata yang memiliki kekuatan super juga. Singkat cerita, Otosaka tertangkap. Siswa yang mengejarnya bernama Takajo. Dia memiliki kekuatan teleportasi, tapi akibat kekuatannya itu, dia sering masuk rumah sakit. Sedangkan Naoto Mori memiliki kekuatan menghilang, lebih tepatnya menghilang dari penglihatan target. Sedangkan orang lain bisa melihatnya seperti biasa. Kekuatan mereka ini tidak sempurna. Lalu Tomori memaksa Otosaka untuk pindah ke sekolah Hoshinomi. Di sekolah itu juga ada siswa-siswa yang memiliki kekuatan istimewa. Mereka akan menjadi anggota OSIS dan memberi pelajaran orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan mereka. Saat pulang sekolah, Otosaka disambut oleh adiknya yang bernama Ayumi. Saat makan malam, Ayumi membuatkan omelet yang rasanya manis. Saat ini orang tua mereka sudah bercerai dan mereka cuma hidup berdua. Tapi Ayumi merasa kalau mereka sebenarnya punya satu saudara lagi, tapi entah siapa. Otosaka mengatakan, mungkin saja itu cuma mimpi. Besoknya mereka pindah apartemen. Otosaka juga berpamitan dengan Shirayanagi, tapi mereka malah bertengkar. Di apartemen barunya Otosaka, Tomori datang untuk membantu kepindahannya. Malam harinya saat tertidur, Otosaka bermimpi kalau dia memiliki kakak laki-laki, tapi entah di mana dia sekarang. Besoknya saat berangkat sekolah, Ayumi membuatkan bekal kakaknya yang laki-laki omelet. Di sekolahnya Otosaka saat ini, terdapat orang-orang yang kemungkinan besar memiliki kekuatan super. Mereka dikumpulkan di sini agar tidak dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Dan salah satu korban dari kelinci percobaan itu adalah kakaknya Tomori. Setelah itu ada seseorang yang membangun sekolahan ini dan menampung mereka yang memiliki kekuatan agar tidak menyalahgunakan kekuatannya. Otosaka lalu satu kelas dengan Tomori dan Kamijo. Saat ini mereka sedang ada di ruang OSIS. Tiba-tiba muncul orang yang basah kuyup lalu memberitahukan lokasi dan nama dari kekuatan. Kemudian anggota OSIS harus menuju tempat itu dan menyelesaikan masalah orang-orang yang memiliki kekuatan super. Mulai dari fotografi, pemanggil, pengendali api, telekinesis, dan melayang di udara. Setelah tugas yang pertama, Tomori mengajak Otosaka untuk menjenguk kakaknya yang sudah sakit jiwa akibat dijadikan kelinci percobaan dulu. Rumah sakit yang mereka kunjungi ini dibuat oleh orang yang dipercaya Tomori. Besoknya lagi, saat berangkat sekolah, Ayumi membuatkan bekal kakaknya yang berupa omelet lagi. Awalnya Otosaka menolak, tapi dia tetap membawanya. Lalu anggota OSIS mereka bertambah satu, yaitu Yusarin, yang merupakan seorang idol. Dia inilah yang memiliki kekuatan yang bisa memanggil arwah kakaknya yang bernama Misa. Saat di rumah, Otosaka bercerita ke adiknya kalau Yusarin pindah ke sekolahannya.
Ayumi sangat senang karena dia adalah fans berat dari Yusarin. Di kelasnya Otosaka, semuanya heboh karena kedatangan murid baru yang merupakan idol yaitu Yusarin. Setelah Otosaka menjalankan tugas yang terakhir, adiknya yaitu Ayumi jatuh sakit yang membuatnya tidak bisa masuk sekolah. Saat di ruang OSIS, pria basah kuyup datang lagi. Kali ini, kemampuannya adalah meruntuhkan. Masih belum jelas seperti apa kekuatannya. Yang aneh, lokasi dari pemilik kekuatan ini ada di apartemen sekolah. Padahal seharusnya, semua siswa sedang berada di sekolahan. Mereka curiga pada Ayumi. Jadi Otosaka, Tomori, dan Yusarin pergi untuk melihat keadaan Ayumi. Saat sudah sampai di sana, ada teman-temannya Ayumi yang menjenguk. Tapi terlihat ada satu cewek yang tidak suka pada Ayumi. Setelah itu, melihat Yusarin datang ke rumahnya, Ayumi sangat senang sampai-sampai dia mimisan. Saat Otosaka dan Tomori sedang mencuci piring berdua, Ayumi menggoda mereka. Besoknya keadaan Ayumi sudah lebih baik, tapi dia masih dilarang pergi ke sekolah oleh kakaknya. Ayumi yang keras kepala tetap pergi ke sekolahan secara diam-diam. Sedangkan Otosaka dan yang lainnya tahu kalau Ayumi pergi ke sekolahan. Mereka yang khawatir lalu pergi ke sekolahannya Ayumi. Di kelasnya, Ayumi dideketin oleh cowok, tapi Ayumi menghindar. Walaupun begitu, dia tetap dikejar oleh cewek yang tidak suka padanya. Cewek itu berniat melukai Ayumi menggunakan cutter. Ayumi yang terpojok tidak sengaja mengeluarkan kekuatan meruntuhkan miliknya, yang membuat dirinya terjatuh dan tertimpa puing-puing bangunan. Ayumi pun meninggal akibat kejadian itu. Sedangkan Otosaka dan yang lainnya terlambat datang. Setelah kematian Ayumi, Otosaka sangat terpukul. Dia sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan adik satu-satunya itu. Saat ini, Otosaka cuma mengurung diri di rumah terus, dan dia cuma makan mie gelas. Saat teman-temannya mencoba membantunya, Otosaka malah mengusir mereka. Setelah itu, merasa apartemen yang sudah tidak aman, Otosaka meninggalkan tempat itu dan menuju ke suatu tempat entah kemana. Dia menghabiskan waktunya di warnet sambil menonton anime Angel Beats anjir. Setelah bosan, dia berganti main tembak-tembakan. Setelah bosan, dia terlibat ke perkelahian dengan sekelompok preman. Otosaka dengan kekuatannya berhasil mengalahkan banyak sekali kelompok preman. Suatu hari, dia hampir mengonsumsi narkoba. Untungnya, Tomori menampakkan diri dan mencegah hal itu terjadi. Ternyata selama ini, Tomori terus mengawasi Otosaka. Tomori lalu membuatkan omelet kepada Otosaka. Dia membuatnya sadar, dan sekarang dia sudah kembali menjadi Otosaka yang dulu. Setelah ini, Otosaka akan aktif lagi di kegiatan OSIS. Besoknya sebelum berangkat sekolah, Otosaka berpamitan dengan fotonya Ayumi, yang menandakan dia sudah menerima kematian adiknya itu. Di sekolahan, semua berjalan seperti yang dulu. Di ruang OSIS, mereka melihat lagu terbarunya Yusarin. Setelah itu, Tomori mengajak yang lainnya untuk nonton konser ZN, yaitu grup band kesukaannya Tomori dan kakaknya. Yang mau ikut Tomori, ternyata cuma Otosaka. Saat di perjalanan pulang, Otosaka bertemu dengan vokalisnya ZN. Otosaka lalu mempertemukan vokalis ZN dengan kakaknya Tomori. Setelah kejadian itu, kakaknya Tomori sudah lebih baik, dan dia juga sudah mengingat adiknya yaitu Tomori. Besoknya, Otosaka dan Tomori pergi untuk nonton konser ZN berdua. Mereka bersenang-senang. Sampai saat Otosaka mendengar lagu terbarunya ZN, dia merasa sudah pernah mendengar lagu itu. Tiba-tiba, Shin memperlihatkan Otosaka bersama Ayumi yang sedang berada di tempat penelitian. Saat ini, mereka sedang dijadikan kelinci percobaan oleh para ilmuwan. Ternyata kemampuan Otosaka tidak hanya merasuki tubuh orang lain, melainkan juga merampas kekuatannya. Di sana, Otosaka juga mempunyai kakak yang bernama Shunsuke, yang memiliki kekuatan menjelajah waktu. Tapi saat ini, kakaknya sedang disekap di suatu tempat. Otosaka lalu didatangi temannya yang bernama Kumagami. Dari penampilannya, dia sangat mirip dengan orang basah kuyup yang membantu anggota OSIS di sekolahnya Otosaka. Mereka berencana melarikan diri dari tempat itu. Saat tempat itu sedang kacau akibat kekuatan meruntuhkan milik Ayumi, Otosaka dibantu Profesor Baik Hati dan teman-temannya sedang mencari kakaknya. Saat sudah sampai di tempat kakaknya, Shunsuke langsung menggunakan kekuatan menjelajah waktu miliknya.
Dan kita kembali ke masa yang sekarang. Otosaka terbangun dari tidurnya dan merasa kalau tadi itu bukan mimpi. Lalu orang yang biasa membantu anggota OSIS datang, dan ternyata dia adalah Kumagami. Kumagami lalu memberitahu Otosaka kalau dia bisa menyelamatkan adiknya. Kumagami lalu membawa Otosaka dan Tomori menemui Shunsuke di markas mereka. Saat ini, Otosaka masih hilang ingatan, jadi dia tidak bisa mengingat kakaknya. Dan ternyata, Shunsuke ini adalah orang yang dipercaya Tomori selama ini. Setelah sampai di markas, Shunsuke memperkenalkan diri kalau dia adalah kakaknya Otosaka. Dia lalu menceritakan semuanya. Setelah Shunsuke menggunakan kekuatan menjelajah waktu dan kembali ke masa lalu, dia kembali mengumpulkan teman-temannya. Mulai dari Kumagami dengan kemampuan mendeteksi kemunculan kekuatan super milik orang lain, Shinjiro kemampuan menembus benda apapun, Medoki kemampuan menghipnotis orang, Maidoromi kemampuan menghapus ingatan. Mereka lalu mengumpulkan para pemilik kemampuan, tapi ujung-ujungnya para ilmuwan tetap menangkap mereka. Shunsuke kembali ke masa lalu dan mengulangi rencana mereka lagi. Tapi saat dia kembali ke masa lalu, penglihatannya mulai kabur. Shunsuke terus kembali ke masa lalu, tapi para ilmuwan selalu selangkah lebih maju. Lalu Shunsuke mendapatkan ide untuk memenangkan lotre dan membuat sekolahan yang menampung para pemilik kemampuan. Karena para pemilik kemampuan, kekuatannya akan menghilang setelah mereka lulus sekolah. Shunsuke melakukan ini semua untuk melindungi kedua adiknya. Setelah itu, Shunsuke kembali ke masa lalu untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, dia buta total. Shunsuke dan teman-temannya menjalankan rencana mereka. Otosaka dan Ayumi, ingatan mereka tentang Shunsuke juga harus dihapus, agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Shunsuke lalu menjalankan rencananya dan ceritanya pun berakhir. Mereka lalu membahas cara menyelamatkan Ayumi. Di situ, Otosaka diberitahu kalau kemampuannya adalah merampas kemampuan orang lain. Semua orang juga sudah tahu akan hal itu. Otosaka lalu mengambil kemampuan kakaknya dan dia kembali ke masa lalu. Dia kembali tepat sebelum kemampuan Ayumi bangkit. Otosaka lalu mengambil kekuatan adiknya itu. Anggota OSIS lalu pergi ke sekolahnya Ayumi untuk menyelesaikan masalah di sana. Setelah itu, Otosaka dan Ayumi didatangi Kumagami untuk pergi ke markasnya Shunsuke. Shunsuke lalu bertemu dengan adik-adiknya. Di sana, Otosaka menceritakan kalau dirinya menggunakan kemampuan menjelajah waktu. Shunsuke langsung paham. Kemudian, karena Otosaka adalah pengguna kemampuan terkuat, pasti banyak orang yang menginginkan kemampuannya. Jadi mereka berencana mencegah Otosaka keluar dari markas ini sampai kemampuannya menghilang. Shunsuke lalu mempertemukan mereka dengan profesor baik hati. Di kehidupan sebelumnya, orang ini juga pernah menolong Otosaka dan yang lainnya. Profesor itu lalu bercerita kalau asal-usul kekuatan mereka berasal dari sebuah partikel komet yang memaksa kemampuan mereka bangkit, dan itu adalah sebuah penyakit. Saat ini, mereka sedang membuat vaksinnya. Walaupun saat ini Ayumi masih hilang ingatan, dia sudah menerima Shunsuke menjadi kakaknya. Setelah itu kejadian tidak terduga terjadi, di mana Kumagami dan Tomori diculik oleh teroris. Teroris itu menginginkan kemampuan Otosaka. Otosaka diminta datang ke tempat teroris itu sendirian. Awalnya Otosaka tidak percaya diri, tapi setelah dia mengingat kebaikan Tomori, dia langsung pergi ke tempat teroris itu. Di sana, Otosaka diserang oleh pemilik kemampuan, dan matanya juga dilukai, yang membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan menjelajah waktu. Otosaka yang terdesak, lalu mengeluarkan kemampuan meruntuhkan, yang membuat tempat itu hancur. Untungnya Otosaka selamat, karena sebelumnya dia menggunakan kemampuan telekinesis. Tomori yang ada di situ juga selamat, karena ditolong Kumagami. Tapi sayangnya, Kumagami harus mati di tempat itu. Shunsuke sangat terpukul karena kematian sahabatnya itu. Kemudian, setelah Otosaka sadar dari pingsannya, dia meminta maaf atas perbuatan dia sebelumnya. Dia lalu diberitahu kalau Tomori selamat, tapi Kumagami meninggal, yang membuat kakaknya murung karena kehilangan sahabatnya itu. Setelah itu, Otosaka dijenguk oleh Takajo, kemudian dia dijenguk Yusarin. Di sana, Otosaka berpesan kepada Misa agar segera menemui orang tuanya sebelum kekuatannya itu menghilang.
Langsung saja, Yusarin datang ke tempat jualan orang tuanya, dan Misa mengambil alih tubuh adiknya. Di sana, Misa mengatakan makanan milik orang tuanya rasanya biasa saja. Tapi yang membuat masakan itu lezat adalah orang yang membuatnya. Orang tuanya pun menangis karena teringat Misa yang sudah meninggal. Kemudian Ayumi membawakan kakaknya nasi omelet. Otosaka juga merasa kalau makanan jadi lebih enak kalau yang membuatnya adalah orang yang kita sayangi. Setelah Otosaka sembuh, dia melihat keadaan kakaknya, tapi Sonsuke masih murung. Saat Otosaka kembali ke kamar, di sana sudah ada Tomori. Tomori lalu mempunyai ide gila untuk menyelamatkan orang-orang yang memiliki kemampuan di seluruh dunia. Idenya adalah Otosaka harus merampas kemampuan semua orang yang ada di seluruh dunia. Tapi rencana itu memiliki resiko. Entah nanti Otosaka akan baik-baik saja, atau dia akan menjadi monster dan menghancurkan dunia. Otosaka menyetujui rencana itu. Sebelum rencana itu dimulai, Otosaka mengungkapkan perasaannya kepada Tomori. Tomori menjawab kalau dia mau menjadi pacarnya Otosaka kalau Otosaka bisa kembali dari misi kali ini. Mereka pun membuat janji itu. Orang pertama yang harus dirampas kekuatannya adalah Tomori. Kemudian Otosaka menceritakan rencana itu ke kakaknya. Kakaknya pun setuju. Kemudian Otosaka mengambil kekuatan Takaju dan Yusarin, dan juga Misa. Sebelum Otosaka berangkat ke luar negeri, Tomori memberikannya catatan agar memudahkan komunikasi Otosaka dengan orang di luar negeri. Otosaka pun berangkat. Dia merampas semua orang yang memiliki kemampuan, mulai dari membaca pikiran, mendeteksi pemilik kemampuan, dan masih banyak lagi. Otosaka sampai dijuluki Shinigami bermata satu. Dia juga merampas kemampuan para calon pemilik kemampuan, agar setelah ini tidak ada orang yang memiliki kemampuan lagi. Otosaka harus melawan organisasi-organisasi jahat di seluruh dunia dan merampas kemampuan orang yang dijadikan kelinci percobaan. Dia juga merampas kemampuan penyembuhan, walaupun itu digunakan untuk kebaikan. Otosaka sempat berpikir untuk menyembuhkan matanya dan kembali ke masa lalu, tapi dia sadar bukan itu tujuannya. Dia lalu melanjutkan misinya, sampai dia hampir gila karena mendapatkan banyak kemampuan. Saat Otosaka hampir hilang arah, dia melihat catatan miliknya. Kemudian dia sadar kalau dia harus menempati janji yang sudah dia buat, walaupun dia sudah lupa siapa orang yang membuat janji itu. Setelah sekian lama, Otosaka menemukan pemilik kekuatan yang terakhir. Kemampuannya adalah keberanian. Orang ini melindungi Otosaka dari orang jahat. Tapi walaupun Otosaka sudah mengambil kemampuannya, gadis ini tetap berani melindungi Otosaka. Otosaka lalu menyuruh gadis ini untuk memanggil bantuan. Merasa misinya sudah selesai, Otosaka berniat pulang. Tapi orang jahat itu masih menyerangnya. Kemudian datanglah Sonsuke yang menjemput Otosaka menggunakan helikopter. Setelah Otosaka sudah sadar dari pingsannya, dia ditunggu oleh Tomori. Tapi Otosaka lupa siapa orang ini. Tomori lalu memperkenalkan diri kalau dia adalah pacarnya. Dan dia jugalah yang membuat catatan untuk Otosaka. Otosaka lalu mengambil catatan itu. Dia bilang kalau catatan itulah yang membuat Otosaka bisa berjuang sampai sejauh ini. Tomori yang mendengar itu menangis bahagia. Setelah semua itu, Sonsuke sudah menerima kematian Kumagami. Misa juga sudah tidak ada lagi. Kakaknya Tomori juga sudah tidak sakit jiwa. Dan Otosaka sudah kembali berkumpul dengan adik dan teman-temannya. Setelah ini, mereka akan membuka lembaran baru, dan mereka pun hidup bahagia. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari anime ini adalah jangan menyalahgunakan kekuatan. Selalu lindungi orang yang kalian sayangi. Dan yang paling penting, jangan lupa sama pacar sendiri anjir. Masa sama pacar sendiri aja lupa? Dia enak walaupun hilang ingatan, tapi masih ada orang yang mengaku pacarnya. Lah kita, enggak deng, cuman aku yang belum punya. Ada banyak momen-momen penting yang aku lewati. Jadi kalau kalian mau lebih paham, silahkan nonton sendiri animenya. Kalau ada pertanyaan soal anime ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin aku atau teman-teman yang lain bisa membantu. Baiklah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan, saran, dan masukan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Masalah like, share, dan subscribe, itu aku serahkan pada kalian.
Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Lin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam beloved, anime jangan sampai mati.